Pagi ini, Bre terpaksa mengemudi sendiri. Bre terpaksa berangkat sekolah sendirian karena Hang izin tidak masuk. Itu karena Hang harus mengantar dan menunggu pamannya yang sakit. Paman Hang yang duda dan tak memiliki anak itu sudah menganggap Hang seperti anaknya sendiri. Jujur, Hang cemas memikirkan Bre. Namun Hang juga tak tega jika harus meninggalkan pamannya. Apalagi saudara yang lain jauh dan tak ada yang peduli. Dan di rumah Bre sendiri, Bre yang saat ini sedang menyisir rambutnya itu baru menyadari jika HP Hang semalam tiba-tiba tak ada di kamarnya. Padahal jelas-jelas Bre mendengarkan musik. Bre yang penasaran itu kini turun menghampiri ibunya. "Bu, Hang belum datang." Sayang, Hang kali ini gak bisa nganter kamu. Soalnya dia izin gak masuk sekolah karena papanya sakit. Biar ibu yang antar ya, tapi kamu sarapan dulu. "Gak perlu, Bu. Bre bisa nyetir sendiri." "Tapi ibu khawatir." "Gak apa-apa, serius. Bre bisa kok. Ibu jangan khawatir." "Yang bener kamu." "Iya, Bu. Jangan khawatir ya." Ucap Bre menenangkan ibunya. "Gimana? Kamu masih mual?" Ucap Bu Bre mengelus perut Bre. "Udah enggak, Bu. Habis ini minum susu, minum obat dan vitamin." "Iya, Bu. Tapi kenapa makin lama makin gendut? Makin pegel ya, padahal belum begitu buncit." "Namanya juga hamil, harus banyak nutrisi. Makanya kadang gak heran berat badan naik. Nanti pertengahan sampai akhir bisa-bisa badan bengkak, kaki bengkak." "Bre jadi takut kayak gajah bengkak, Bu." "Gak apa-apa bengkak-bengkak dulu. Nanti kalau udah lahiran, olahraga lagi, ngecilin badan. Sekarang pentingin kandunganmu dulu." "Kalau nanti gak bisa balik gimana? Kalau gak ada cewek yang naksir gimana?" "Kamu masih kepikiran cewek?" "Lah, terus Bre harus mikirin siapa? Kan Bre cowok, Bu." "Bukan itu maksud ibu. Kamu kan tahu kamu unik. Apa mungkin ada cewek yang mau nerima kamu apa adanya?" "Ya jelas gak ada. Ya masak Bre sama cowok." "Ya enggak lah." "Ya terus gimana? Karena kalau jujur 1001 ada yang nerima. Yang ada aneh." "Iya juga ya." "Kok ibu bingung? Jangan bilang ibu ada kepikiran Bre sama cowok." "Ya enggak lah. Kan kamu itu punya sel telur dan sel sperma sekaligus. Kamu bisa hamil dan bisa menghamili. Kamu masih bisa hidup normal selayaknya laki-laki. Ibu yakin pasti kamu menemukan seseorang yang menerima kamu apa adanya." "Tapi 1001 Bu yang mau percaya. Dikiranya ini cerita drama. Harus optimis." Ya semoga aja. Tetap semangat ya." "Iya Bu." "Ya sudah, ayo sarapan. Ibu juga buatin kamu jus buah." "Makasih Bu." Di kelas Hang. Di kelas Hang sendiri, putra yang satu kelas dengan Hang itu baru saja mendapat pesan dari Hang. "Bre udah datang belum?" "Belum Hang, tapi Incis dan gengnya udah ada di kelasnya." "Tumben, padahal udah mau masuk. Di WA gak dibales, dibaca doang. Di telepon juga gak diangkat. Tolong bantu aku pantau Bre. Aku gak bisa ngawasi hari ini, aku udah izin." "Iya Hang, kalau kamu izin gak bakalan diomelin guru. Karena kamu siswa rajin dan juara kelas. Jarang libur. Ketinggalan pelajaran sehari aja gak masalah. Sedangkan aku sehari gak masuk, jelas gak nyampe otak." "Ya sudah, tolong awasi Bre. Kalau ada apa-apa, kabari aku." "Siap, laksanakan." Ya, tak lama kemudian, mobil Bre baru saja datang. Dan begitu Bre melihat Encis, Bre buru-buru berjalan menuju kelasnya. Bre yang malas itu sengaja menghindari Encis dan yang lain. Lalu Encis dengan membawa sebuah kantong berjalan menghampiri Bre. "Bre, tunggu." "Apa?" Seketika bel tanda masuk berbunyi, Bre langsung berlari tanpa memikirkan kandungan di perutnya dan asal ngibrit menghindari Encis. Lalu begitu sampai kelas, Bre membuka pesan Hang yang baru saja terkirim. "Jangan lari-lari. Ingat, di dalam perutmu isi janin, bukan isi onde-onde." "Gimana keadaan paman lo?" "Baik." "Oh, kok oh aja? Kamu gak nanya keadaanku?" "Emang penting? Ngapain gue nanya keadaan lo? Emang lo sakit?" "Iya nih, lagi sakit." "Sakit apaan?" "Sakit kepala, pusing, puyeng, mikirin kamu, gak ada yang jagain." "Lo semalam ngambil HP lo yang ketinggalan ya?" "Iya." "Gue ketiduran ya?" "Iya, nyenyak banget. Pasti karena dengerin lagu suara dalam kepala." Seketika Bre malu karena ketahuan mendengarkan lagu kebangsaan Hanggono. "Ah, jangan GR. Gak sengaja, kepencet." "Tapi yang kamu pencet itu playlist, dan playlistnya cuma satu lagu, dan berulang-ulang. Aku curiga, jangan-jangan kamu sudah hafal." "Apaan sih, GR?"
Gak sengaja. Udah gak usah dibahas. Gak penting. Pantes gue gak nyadar lo datang. Jangankan gak nyadar. Aku datang, kamu juga gak nyadar ketika aku cium. Ngelunjak lo ya. Makanya, sebelum tidur, berdoa, baca-baca dulu. Biar gak ada setan masuk nyium kamu. Masih untung dicium, biasanya dikelonin. Emang setan lo. Selamat pagi anak-anak. Guru datang. Semangat belajarnya istriku. Hanggono Sinting. Di kelas Encis. Di kelas Encis sendiri saat pelajaran sedang berlangsung, Roy dari awal datang terlihat diam saja. Sekalipun Roy dan Ray duduk berdampingan, tapi belum sepatah kata pun yang keluar dari mulut keduanya. Dan begitu semua tugas telah terkumpul, pelajaran jam pertama selesai. Ray yang tak tahan itu mencoba bertanya. Lo kenapa? Tanya Ray. Maaf. Sekarang lo jelasin sama gue. Klarifikasi apa yang udah lo lakukan semalam. Kenapa lo cium bibir gue? Ray, gue gak tahan lagi. Gue gak mau pura-pura. Gue gak mau bohongin diri gue sendiri. Gue suka sama lo. Hah? Sejak kapan? Sejak lo ngerasain bolnya si Bre? Iya bukan itu juga. Ya karena itu juga. Aduh gimana ya jelasinnya? Gini. Jadi gue tuh sebelum ada kasus Bre, gue udah suka. Maksudnya gimana ya? Berbelit-belit lo. Yang jelas kalau ngomong. Gue gak mau persahabatan kita retak, pecah kongsi gara-gara masalah gak jelas kayak gini. Ya, gue suka sama lo. Gue ngerasa tertarik semenjak kita deket. Gue juga gak tahu, nyaman aja sama lo. Gue sadar lo cowok, gue cowok, tapi gue nyaman. Tiap kita tidur bareng, pelukan bareng, bahkan kadang gue ngucap dalam hati, andai aja lo cewek, udah gue pacarin. Dan begitu kejadian Bre, gue makin yakin kalau gue juga bisa sama lo. Gila, lo ada kepikiran ngefak gue karena udah ngerasain enaknya bolnya Bre. Kalau gitu, kenapa lo gak suka Bre aja? Ya bukan gitu, gak gitu juga, gak ngasal aja. Ya intinya gue suka sama lo. Bahkan ketika gue masukin Bre aja, gue ngebayangin lagi masukin lo. Stres lo. Gak apa-apa, lo ngatain gue stres, gila, bajingan, apapun itu gue terima. Yang penting gue jujur, gak munafik. Roy, jangan mentang-mentang Encis nyimpang, lo juga ngikutin nyimpang. Gue gak ngikutin Encis, gue gak ngikutin siapapun. Gue ngikutin kata hati gue sendiri. Sorry, gue gak suka sama lo. Seketika Roy sedih saat Ray menolaknya. Oke, gak apa-apa. Aku gak maksa kok, ucap Ray pasrah. Dan memang sudah mengira jika Ray akan menolaknya. Baguslah, gue juga lagi suka cewek. Di rumah sakit sendiri, siang ini Hang senang sekali karena papanya sudah sadar dan membaik dan dibolehkan pulang. Hang juga senang karena dari tadi tidak ada masalah yang serius selama memantau Bre. Hang bersyukur ada putra sebagai mata-matanya. Meski Hang sempat kecewa dengan keputusan Bre semalam, dan Hang mau tak mau menyepakati kesepakatan yang dibuat Bre tentang tanggung jawab Hang yang hanya sampai anak di perutnya lahir, namun meski dalam hati kecewa, tak menghilangkan rasa sayangnya pada Bre. Bahkan sehari saja tak bertemu Bre, Hang cemas dan gelisah. Seolah-olah di otaknya sudah tersistem selalu memikirkan cowok bunting itu. Apalagi ketika melihat pipi dan tubuh Bre yang makin berisi. Semakin menggemaskan. Pengen nyubit, pengen nyium, pengen ngelus perutnya yang mulai membuncit itu. Meski belum begitu besar. Ya, Hang tiba-tiba teringat boneka kecil keduanya yang masih disimpan oleh Cia. Seketika Hang mengirimkan pesan pada Cia. Cia pun tumben gercep membalasnya. Cia, mana bonekanya? Ada tuh, udah gue masukin kardus, tinggal packing, sabar. Kok kalian kompak banget sih? Kalian gak janjian kan? Kompak gimana? Tadi pas istirahat, Bre juga video call gue, nanyain boneka. Masa sih? Kenapa kamu gak video call bertiga? Udah mau, tapi Bre yang gak mau. Lo suka beneran ya sama Bre? Sesayang itu. Sedari dulu. Apakah Bre cinta pertamamu? Apakah lo menerima keadaan Bre dan menyayangi anak Bre sekalipun bukan anak lo? Pasti. Dan apakah kamu siap jadi ontinya bayi di perut Bre? Tentu saja. Kalau begitu, ketika kamu menikah dan anakmu lahir, kita jodohkan.
agar persahabatan kita langgeng sampai nanti. Amin. Tapi kalau beda jenis, kalau sesama jenis masa dijodohin? Semoga saja beda. Sekalipun gak jodoh dalam pernikahan, tapi jodoh dalam pertemanan, iya kan? Iya Cia, aku mau minta maaf sama kamu. Minta maaf soal apa? Maaf, kalau dari dulu aku membuatmu ilfil karena selalu menanyakan kabar Bre sampai kamu bosan. Tanpa aku memikirkan perasaanmu dan kabarmu. Yang kutanyakan hanya Bre, Bre dan Bre. Padahal kamu juga sama temanku. Gak ada kamu juga sepi. Sorry ya, aku akui kalau aku egois. Padahal kenyataannya Bre ternyata menyimpan rasa sama kamu. Sekarang gue tahu, ternyata lo sayang itu sama Bre. Gue awalnya gak percaya, tapi ternyata ini ada dan nyata. Bahkan kehamilan Bre ada dan benar-benar nyata. Apapun yang terjadi, kita hadapin bersama ya. Apa menurut kamu, Bre bisa menerimaku? Gue gak tahu, tapi gue berharap tidak ada yang kecewa di antara kalian. Kita sudah pernah berpisah, jangan sampai kita berpisah lagi karena suatu hal. Iya, Cia. Jika kamu ada masalah, ceritalah padaku. Jika ada seseorang yang mengecewakanmu, jangan bersedih. Aku dan Bre akan selalu ada untukmu. Makasih ya. Kalian bestie forever. Ya, setelah chattingan dengan Cia, Hang ingin menanyakan kabar Bre pada Putra. Itu karena sebentar lagi waktunya pulang, namun Putra tak membalas. Hang kemudian mencoba mengirim pesan pada Embung. Embung seketika mengirimkan foto Bre sedang tidur di bangku. Bre-nya lagi tidur. Untung jam kosong. Lagi dengerin musik. Coba foto lagi, lebih deket. Kalau perlu sampai layar HP-nya kelihatan. Cekrek. Nih, lagi dengerin musik Noah dia. Seketika Hang tersenyum. Thanks. Ada rencana apa Ancis pada Bre? Aku melihat pagi tadi dia hendak memberikan sesuatu. Aku gak tahu Hang. Aku tadi hampir telat. Aku juga males gabung sama mereka. Tapi kalau gak gabung, bahaya juga. Aku mau nurut cewekku aja. Aku mau ngelindungin cewekku. Aku gak mau karena cewekku kena imbasnya. Baguslah kalau kamu sadar. Ya sudah. Begitu dia bangun dan mau pulang, kabari aku. Dan ingat, di antara anak buah Encis, aku masih percaya sama kamu. Tapi kamu jangan sampai macam-macam di belakangku. Tidak perlu mengancamku. Aku tidak takut dengan ancamanmu. Aku hanya kasihan dengan Bre. Di kantin sendiri, Encis sedang bersantai sembari merokok. Encis sengaja karena hendak main bola karena guru sedang ada rapat. Dan sembari menunggu lawan bermain datang, Encis sembari mengawasi Bre lewat Embung. Ya, Embung pun berjalan menuju kantin. Dan begitu sampai, gimana Bre? Apa dia sudah bangun? Belum, masih tidur. Kenapa tuh anak kebanyakan tidur sih? Masa beneran bunting? Gak tahu bos, masih ragu aja. Emang lo percaya? Ya, percaya gak percaya. Udahlah bos, lagian ngapain bos masih ngejar Bre? Bre juga udah gak peduli sama bos. Emang bos beneran mau tanggung jawab? Bos siap jadi papa muda? Gue gak mau punya anak, gila aja. Gue gak mau anaknya, gue maunya Bre. Gue ketagihan sama Bre. Bos, gue tahu lo ACDC, gak jelas. Tapi kalau lo emang doyan cowok, masih banyak cowok lain. Lo cari aja homo yang bisa lo pakai sepuasnya. Lo bisa sewa boti kek, apa kek, kenapa harus Bre? Gue suka rasanya. Sama aja bool bos, beda. Gue gak bisa jelasin, rasanya kayak cewek, tapi bukan cewek. Gak tau lah. Si Roy mana Rey? Gak tahu, di kelas mungkin. Suruh dia cepet kesini, bos aja lah. Kalian kenapa? Dari tadi gue perhatiin, kalian diem-dieman. Mereka berantem bos, Ucapong jujur. Berantem kenapa? Tahu tuh. Berantem kenapa? Ray diam saja. Kenapa kita nggak kompak? Ray tetap tak bersuara. Jawab. Bos, lo kasih tahu dia aja. Kalau gue nggak suka dia. Nggak suka apa? Iya nggak suka dia. Nggak suka cowok. Asal bos tahu, bos sudah nularin dia. Gara-gara bos, dia suka dan nyatain cinta sama gue. Dek. Seketika semua terkejut. Kenapa jadi nyalain gue? Kalau soal itu, gue gak ada nyuruh kalian patuh dan ngikutin gue. Jadi kalau Roy suka sama lo, ya bukan urusan gue. Di kelas Bre sendiri, Bre kaget saat semua murid di kelasnya sudah tidak ada. Murid sudah pada pulang, tok-tok. Tak lama kemudian, Bre melihat Putra mengetuk pintu jendela. Bangun, pulang Bre. Lo mau nginep di kelas?
Ini istirahat apa pulang? Wah, pulang lah. Lo dari tadi ditelepon Hang gak diangkat. Iya, baru bangun. Ya udah, habis ini gue pulang. Pulang beneran lo ya, jangan keluyuran, ingat. Lo siapanya si Hang sih? Intelnya Hang, hehehe. Pulang sana. Gue gak bisa pulang kalau belum mastiin mobil lo keluar gerbang sekolah. Ya elah, dibayar berapa lo sama Hang? Dibayar kepercayaan. Iya, gue habis ini balik. Gue mau ke toilet dulu kencing. Oke. Jangan ngikut. Enggak lah, kurang kerjaan apa? Kirain mentang-mentang disuruh Hang. Iya gak ke toilet juga. Ya, Bre pun bersiap pulang. Namun sebelum pulang, Bre membuka 10 pesan dari 10 panggilan tak terjawab dari Hang. Salah satunya pesan Hang yang menunjukkan foto Bre sedang tidur. Masih gak mau ngakuin kalau kamu suka lagu Suara Dalam Kepala? Katanya gak suka. Ternyata diem-diem dengerin. Munafik. Mana ngecas lagi kalau tidur. Cepat pulang. Duh, siapa yang fotoin gue diem-diem pas gue tidur sih? Asem. Mana lagi mangap lagi. Seketika Bre keluar kelas tanpa membalas pesan Hang. Dan setelah kencing dan hendak menuju parkiran, Bre melihat Encis yang sedang bermain bola di lapangan. Bre, tunggu. Dek. Seketika Encis memanggil Bre, lalu mengambil sebuah kantong dan menghampiri Bre. Bre seketika mempercepat langkahnya, namun Encis terus mengejar hingga kemudian Encis menghadang Bre. Apalagi? Gue ada sesuatu buat lo. Nih, apaan? Hadiah untuk Bumil. Untuk Pamil. Ada susu, vitamin, baju tidur untuk Pamil, dan buku panduan ibu hamil. Dan cocok untuk Pamil. Gue gak butuh ini. Tapi gue butuh lo ngerasain apa yang gue rasain. Seketika Bre melempar dan membuang kantong pemberian Cis ke tempat sampah, lalu pergi, yang membuat Encis tersulut emosi. Cis, ayo, teriak yang lain saat bola kini menggelinding ke arahnya. Dan begitu bola itu sampai di kakinya, Encis menendang kencang hingga kemudian Au! Bre! Teriak Putra yang sedari tadi mengawasi Bre saat bola itu mengenai kandungan Bre yang membuat langkah kaki Bre terhenti. Matanya mengernyit. Kedua tangan Bre memegangi perutnya. Tubuhnya mulai membungkuk dan melengkung seperti udang. Dan dari belakang celananya tiba-tiba basah. Lambat laun celana abu-abu itu berubah jadi warna merah. Dan begitu Putra mendekati Bre, tes. Cairan berwarna merah jatuh menetes ke sepatu putih dan jatuh ke rumput lapangan. Bos, Bre kenapa? Sial. Bre, woi bantuin, gue bawa Bre. Minggir loh, ucap Encis mendorong Putra saat Putra hendak memeganginya. Ya, Encis yang menendang Bre, Encis sendiri yang panik dan membopong Bre dan entah membawanya pergi. Bersama gengnya, seketika Putra panik, tangannya bergetar menghubungi Hang. Di rumah Hang sendiri, Hang yang baru saja mengantar pamannya pulang, kini bersiap menyusul Bre. Semoga saja Bre belum pulang dan masih ketiduran di kelasnya. Hang akan pergi ke sekolahnya naik Gojek karena nanti akan membawa mobil Bre. Dan begitu hendak pergi, Hang menerima pesan masuk dari Putra. Dan begitu Hang membukanya, Bre! Bangsat! Ya, Hang seketika menemui Bu Bre dan ibunya. Dan di jalan, Hang menangis, menyesali dan menyalahkan dirinya sendiri. Hang membatin dalam hati. Maafin aku Bre, aku lengah. Aku gak bisa jagain kamu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu dan janinmu, aku gak akan tinggal diam. Habis kalian. Di rumah sakit, ya setelah sampai di rumah sakit, Bu Bre, Hang dan ibunya kini bertemu Putra. Namun Encis dan yang lain tak ada. Bu Bre segera masuk ke ruangan di mana Bre dirawat. Beruntung dokter yang menangani Bre adalah dokter yang pertama menangani Bre dan mengenal Bu Bre. Put, mana Encis? Encis pergi mencari darah yang cocok untuk Bre. Tapi tadi Encis dan anak buahnya yang membawa Bre ke sini. Apa? Iya, Bre membutuhkan darah yang cocok. Encis dan anak buahnya bahkan gue gak cocok. Jika kurang dari 24 jam belum mendapatkan, nyawa Bre dalam bahaya. Hang seketika masuk, lalu menangis di samping Bre yang masih tak sadarkan diri. Dan di sana sudah ada dokter yang masih mengeceknya. Bre, maafin aku ya Bre. Dok, gimana anak saya? Tenang Bu, tenang, anak ibu tidak apa-apa.
Janinnya juga selamat. Hanya saja benturan pada dinding rahim membuat retaknya selaput plasenta yang membuat pendarahan. Beruntung janinnya masih kuat. Namun kalau terus-terusan pendarahan akan membahayakan ibunya. Maksud saya untuk Bre. Untuk itu kita masih berupaya untuk mendapatkan darah yang cocok. Karena stok kami habis dan masih dicarikan di PMI dan klinik terdekat. Dok, saya mau donor. Saya ibunya dok, pasti cocok. Ya singkat cerita, ketika ketiganya selesai cek, ternyata Hanglah yang cocok. Bu Bre dan Mbak Lastri shock, padahal tak ada hubungan darah namun cocok. Yang sama pun belum tentu pas. Bu Bre sangat bersyukur dan proses donor pun berlangsung. Dan ketika Hang sedang mendonorkan darahnya, Hang membatin dalam hati. Bre Tantayana, aku berjanji akan membalas rasa sakitmu. Jangan ada yang tertawa di atas penderitaanmu. Dan kalaupun sekarang tertawa, akan aku pastikan mereka akan menangis. Setetes darahmu akan menjadi bahan bakar membalas dendamku. Di depan Alfa sendiri, Encis dan yang lain panik. Itu karena dari semua anggota Encis, tak ada satupun memiliki darah yang cocok. Bahkan Encis meminta bantuan seseorang untuk mencari golongan darah yang sesuai dengan Bre. Namun kesulitan, tak hanya itu, Encis dan yang lain harus mengakui kehamilan Bre. Mereka tak bisa mengelak dan menampik atau tidak ada alasan tidak percaya karena mereka mendengar penjelasan dari dokter yang menangani Bre langsung. Bos, kalau kayak gini, lo mau apa? Kita gak mau tanggung jawab. Jelas-jelas lo yang paling sering makan dia. Gue gak mau dituntut. Gue gak mau bokap nyokap tahu gue ngehamilin laki. Ucap Pong. Diem bacot lo. Ngoceh aja dari tadi. Bikin sumpek gue. Kalian gak perlu tanggung jawab. Biar gue yang tanggung jawab. Tapi jelas-jelas dia gak nerima tanggung jawab lo bos. Buktinya dia buang pemberian lo. Sampai bikin lo nyelakain Bre sekarang. Ucap Ray. Gue gak bakal nyangka cuma tendangan bola bisa mencelakai dia. Tapi lo nendang bolanya kenceng banget bos, pakai emosi. Kepala gue aja yang pernah ketendang bola puyeng. Apalagi perut Bre, ada isinya lagi. Ucap Roy. Bos, ingat, lo gak cuma mencelakai Bre, tapi bisa mencelakai diri lo sendiri. Karena akan ada seseorang yang tidak akan tinggal diam ketika Bre diperlakukan seperti ini. Gue gak takut. Ini urusan gue sama Bre. Tidak ada yang bisa nyampuri urusan gue dan Bre. Bos, gue heran kenapa lo terobsesi banget sama Bre. Yakin lo cuma pengen jadiin dia bahan doang? Atau emang lo ada rasa sama dia? Unik. Cowok, tapi bisa bunting. Semakin menantang adrenalin. Bahkan kalau saja tidak ada dokter di sana, aku tidak akan tahan untuk mengevaknya ketika melihat dia tertidur lemas. Tak berdaya. Benar-benar menggairahkan. Psycho lo bos. Di rumah sakit, sore ini Bre baru saja sadar. Bre terkejut ketika melihat ibunya menangis. Sedangkan Mbak Lastri terpaksa harus pulang mengurus salon bersama Mas Santo. Bu, Bre, alhamdulillah kamu sadar. Ibu khawatir Bre. Perut Bre, mulas bu. Apa bayi Bre gak apa-apa? Tanya Bre yang langsung mengingat kejadian yang menimpanya. Alhamdulillah kamu dan janinmu aman. Dan ini semua berkat pertolongan Tuhan dan Hang. Hang, kamu mengalami pendarahan akibat benturan hebat. Dan hampir beberapa jam tak mendapatkan darah yang cocok. Tak disangka darah Hang sama denganmu. Dan Hanglah yang mendonorkan darahnya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi nak? Kenapa Hang seperti menutupi persoalan ini? Kata Hang, kamu ada masalah dengan temanmu. Tapi kata Putra, ini hanya kecelakaan karena bola yang mengenai perutmu dan tidak disengaja. Oh, iya bu, ini tidak disengaja kok. Bre gak berantem dengan siapapun. Ibu jangan banyak pikiran. Yang penting, Bre gak kenapa-napa. Lalu, di mana Putra dan Hang? Putra sudah pulang dari tadi. Sedangkan Hang baru saja keluar. Ibu suruh ngambil mobilmu yang masih tertinggal di sekolah. Lalu, siapa yang membawa Bre ke sini, Bu? Itu yang semalam ke rumah sama teman-temannya. Seketika Bre tak percaya jika yang mengantarkannya adalah Enci sendiri. Pasalnya, Enci sendirilah yang membuatnya celaka seperti ini. Bu, Bre lapar.
Kamu mau makan apa? Bakso. Di kantin sebelah rumah sakit banyak jual makanan dan jajanan. Hmm, nggak mau bakso. Pengen ayam geprek, tapi pakai lontong. Ada-ada aja kamu. Di mana-mana ayam gepreknya sama nasi. Tapi ya sudah, ibu akan carikan lontongnya di tempat lain. Sekalian cari buah buat kamu. Setelah ini kamu harus minum vitamin sama obat penguat kandungan. Makasih Bu. Ya, Bu Bre pun pergi, meninggalkan Bre sendiri. Tak lama kemudian, HP Bre berbunyi. Cia video call. Bre, you oke? Oke, tapi lo kenapa gak kesini? Syukurlah. Dede bayi gimana? Dede bayi aman. Kalaupun mati juga gue tetap syukurin. Jadi gue gak repot-repot nahan encok dan segala dramanya selama 9 bulan. Astagfirullah Bre, jangan ngomong kayak gitu. Semenjak ada anak ini, hidup gue ribet, badan gue sakit, gue gak bebas ngapa-ngapain, gak bebas kemana-mana, terkekang rasanya, bener-bener pembawa sial. Bre, nyebut Bre, anak itu anugerah, anak itu rejeki, lo dititipin anak, artinya Tuhan menganggap lo mampu. Tapi kenapa ngasihnya harus dari perut gue sendiri? Kenapa gak dari cewek lain aja yang gue hamilin aja? Itu rahasia Tuhan, itu kuasa Tuhan. Next, ketika lo bisa melewati semuanya dan mampu menjalani dengan sabar dan ikhlas, lo akan dapetin jawaban dari semua kegunahan lo. Pasti Tuhan merencanakan hal yang baik dan indah di ending cerita. Bre diam. Bre, tetap semangat ya. Lo malu gak punya teman aneh dan gak normal dan kelainan kayak gue? Enggak tuh. Ingat, itu bukan kelainan, itu kelebihan. Dan ngapain gue malu? Bangga iya. Kok bangga? Karena punya bestie unik, langka, dan spesial, dan harus gue lestarikan agar tidak punah. Lo kira cagar alam? Nah gitu dong ketawa. Karena kalau Pamil happy, Debay juga happy. Karena kita happy family. Thanks ya Cia. Wait, suami lo mana? Suami? Papa Hang mana? Ngambil mobil, ntar juga kesini. Dia gak betah lama-lama jauh dari gue. Sampai gue dimonitor sama dia di sekolah. So sweet Papa Hang. Ntar gue telepon lagi ya, ada tamu. Oke, tutut. Ya, Bre menarik nafas, lalu diam sejenak, lalu mengelus-elus perutnya, sembari ngomong-ngomong sendiri. Apa yang dikatakan Cia, ada benarnya. Ini sudah takdir. Dari takdir ini, mungkin Tuhan mengujiku. Percuma juga kalau gue gak nerima takdir ini dan berniat membuang anak ini. Kalau gue buang dan nyakitin anak ini, itu artinya sama aja gue menyakiti diri gue sendiri. Lagi pula, apa yang harus gue cemaskan? Gue gak kekurangan materi. Gue gak kurang kasih sayang dari orang-orang di sekitar gue. Ada orang tua, keluarga, teman, dan Hang. Gue tahu lo berjasa banget sama diri gue. Tapi gue masih bingung sama diri gue sendiri. Ya masa gue pacaran sama lo hanya gara-gara hutang budi karena lo udah berkorban banyak buat gue? Nggak natural banget gak sih? Nggak mungkin gue maksain suka sama Hang karena gue masih ngerasa suka sama cewek. Ya meski gue akui, ada something dalam diri dia yang membuat cewek-cewek terpesona. Bahkan ketika gue sempat ngerasain saat Hang nyium gue itu, rasanya... Enggak. Pokoknya gue gak mungkin sama lo Hang. Gue gak bisa sama lo. Kita harus temenan, gak lebih. Iya, kembali ke kesepakatan awal. Setelah anak ini lahir, tanggung jawab dia udah selesai. Gak ada drama suami istrian segala. Lagi pula, gue masih belum tenang. Sebelum gue balas rasa sakit hati gue sama Ncis. Berdebah. Di rumah Bre sendiri, tepatnya di salon Bu Bre, Mbak Lastri, Mas Santo, dan 2 karyawan Bu Bre lainnya sedang melayani pengunjung. Mbak, anak gantengmu dateng. Itu bawa mobil Mas Bre. Seketika Mbak Lastri keluar menghampiri Hang yang hendak membawa motornya. Hang, kamu mau ke rumah sakit? Belum Bu, nanti. Syukurlah, soalnya Bre lagi dalam perjalanan pulang. Memangnya dia sudah boleh pulang? Kok cepet? Dan pulang sama siapa? Kenapa tante gak nyuruh Hang jemput? Oh, sama omnya Bre. Katanya langsung datang dikabari Bu Bre. Iya boleh pulang dengan syarat dan ketentuan. Bre juga harus bed rest seminggu ke depan dan tidak diperbolehkan sekolah. Baguslah. Lah, kamu mau kemana lagi? Hang ada urusan dulu.
Nanti Hang temui Bre kalau Bre udah di rumah. Ya sudah. Ya, Hang pun pergi. Dan ketika Hang baru saja keluar, mobil Om Bre baru saja datang. Lalu ketika ketiganya pun turun dan Om Bre hendak membopong. Om, gue bisa jalan sendiri. Tapi bahaya Bre, ucap Om Syahrul, adik dari almarhum Bapak Bre. Bisa Om. Mas Santo, pegangin Mas. Oh ya, ya Mas Santo senyum-senyum sendiri melihat Om Syahrul yang makin cakep aja, emang dasar bences. Ya baik Mas Santo dan Om Bre mengantar ke kamarnya di lantai 2. Loh, Hang baru aja datang, tanya Bre. Baru aja, terus pergi lagi. Awas pelan-pelan Bre. Gak usah dipegangin deh, Bre bisa jalan sendiri kok. Tapi jalanmu kayak orang habis sunat gitu. Iya Om, cuma agak mules. Apa mau berak kali ya? Gue ngerinya pas berak keluar bayi. Emang bisa? Ya gue gak tahu. Emang lewat mana coba? Bre kan gak punya feve. Mulutmu. Ya udah deh, Bre mau istirahat dulu. Ya udah, kalau ada apa-apa bilang sama Om ya, ini tasmu. Ya Om, berak. Ya, Bre pun rebahan lagi di ranjang. Lalu tiba-tiba panggilan tak terjawab dari Encis. Namun Bre sengaja mengabaikannya. Kemudian, tak lama kemudian sebuah pesan masuk. Bre, ternyata lo beneran hamil. Maafin gue ya, yang selama ini meragukan lo. Dan masalah tadi, gue nyesel. Sorry, gue kepancing emosi. Karena lo gak menghargai usaha gue. Gue harap lo sabar. Gue masih usaha nyari darah yang sesuai dengan lo. Bre seketika membalasnya. Gue udah di rumah tolol. Lagian gue udah gak butuh darah yang sesuai buat gue. Gue butuh darah yang keluar dari pantat lo. Seperti darah yang keluar dari pantat gue. Impas. Dek. Seketika Encis membaca namun tak membalas. Tetapi menelpon Bre. Dan Bre seketika memblokirnya. Ya, Bre gak mau berurusan lagi dengan Encis. Bre tiba-tiba kepikiran Hang. Tumben Hang belum menghubunginya dari tadi. Biasanya Hang bolak-balik tiap detik mengirimkan pesan. Biasanya Hang tiba-tiba nongol memastikan keadaannya. Tapi mengapa dalam situasi emergensi seperti ini Hang tak peduli padanya? Sekalipun Hang sudah mendonorkan darahnya. Namun kenapa Hang tak menanyakan bagaimana kabar Bre saat ini? Katanya sok berperan sebagai suami siaga. Mana? Katanya selalu menjaga. Mana? Katanya bisa jadi apa saja. Mana? Buktinya hari ini menghilang. Ya, Bre pun membatin dalam hati. Kemana sih, Hang Gono? Tumben gak nongol. Nanya kabar kek, apa kek? Ngapain ya dia? Perasaan pamannya udah pulang dari rumah sakit. Mobil Bre juga udah terparkir. Apa dia latihan musik untuk acara perpisahan? Gue gengsi mau WA duluan. Besar kepala dia. Tapi kalau gak WA, gue penasaran. Kok gue jadi kayak orang jatuh cinta sih? Kalau ada orangnya mual, kalau gak ada kangen. Aneh. Enggak. Gue gak lagi jatuh cinta aja. Gue cuma kepo dan nuntut tanggung jawab dia ngurusin dan jagain gue. Bukan berarti gue jatuh cinta. Coba sesekali gue nanya. Sesekali, jangan harap berkali-kali. Kepedean lo monyet. Di depan Alfa sendiri malam ini semua berkumpul. Encis baru saja mengomandokan anak buahnya karena Encis akan mengajak semuanya menemui Bre rame-rame. Encis sendiri belum datang. Ya, Encis sengaja untuk meminta maaf pada Bre dan ingin mengambil hati Bre dan berusaha keras agar dapat mendapatkan Bre. Dan di Alfa sendiri, Roy dan yang lain melihat Ray sedang mundar-mandir sembari menyeruput kopinya seperti menunggu seseorang. Ray, lo nunggu siapa sih? Si bos, ntar lagi juga datang. Siapa yang nunggu Encis? Dia kebiasaan lelet. Itu dia. Dek. Seketika semua melihat Ray menghampiri cewek-cewek yang baru datang dan menghampiri satu di antaranya. Roy, itu ceweknya Ray, tanya Embung. Gak tahu. Cemburu. Lagian, lo kenapa suka si Ray ngikutin jejak si bos? Gue gak ngikutin Cis. Gue ngikutin kata hati gue. Udahlah, dia suka cewek. Mending lo juga cari cewek. Roy diam. Tak lama kemudian, Embung menerima pesan dari Pong. Dan begitu Embung membukanya, Pong! Buk, kenapa? Dan begitu semua melihat pesan Embung, kurang ngajar. Cepat beritahu si bos kalau si Pong disandra. Di jalan,
Ya, di pinggir jalan sendiri setelah Hang pulang dari latihan musik sampai malam dan berhenti sejenak di Indomaret, Hang membuka pesan dari Bre yang sedari tadi belum ia buka karena memang sedang fokus latihan dan harus konsentrasi. Lagi pula Hang sedikit lega karena Bre sudah ada di rumahnya. Dan begitu Hang membuka pesan Bre, "Hanggono, Hanggono, Hanggono." Ucap Bre memanggil Hang 3 kali bermaksud Hang nongol seperti Jin dan Jun. Hang pun tertawa cekikikan lalu membalas pesan Bre. "Kangen ya?" "Sembarangan, GR. Gue cuma mau ngingetin. Jangan lepas tanggung jawab. Katanya mau standby. Katanya selalu siaga, siap menjaga, melindungi setiap saat. Mana? Lama-lama gue ganti security komplek aja dah. Kalau perlu nyawa bodyguard sekalian daripada punya suami gak guna kayak lo. Masa gue hampir metong lo diam aja." Baru saja hendak membalas, seketika HP Hang berbunyi. Seseorang menelponnya. "Hang, abang tunggu di lokasi." "Oke." Di kamar Bre sendiri sudah sejam berlalu. Hang tak membalas pesannya lagi. Bre benar-benar kesal. Bahkan Bre yang sensitif karena hormon kehamilannya itu kini mudah ngambek dan bad mood. Bre lagi-lagi ngomong-ngomong sendiri. Lo sengaja ya bikin gue stres. Katanya Pamil gak boleh stres, tapi ternyata sumber stresnya lo sendiri. Dasar suami gak bertanggung jawab. Mana janjinya mau menjaga, melindungi. Kalau gini, cerai aja dah, cerai." Tak lama kemudian, HP Bre berbunyi. Hang video call. Dan begitu Bre mengangkatnya, dek. "Hang, lo di mana?" "Dimanapun aku tidak akan lepas dari tanggung jawabku. Dan kamu akan melihat ini salah satu bentuk tanggung jawabku." Seketika Bre terkejut saat kamera Hang mengarah pada gerombolan orang-orang di depannya. Dan di antaranya ada Pong, Embung, Ray, Roy, dan banyak lain anak buah Encis yang ditahan. Dan begitu kamera menyorot Encis yang sedang terikat, dek. Bre menelan ludah dan panik. "Hang, pengkhianat lo. Lo sekongkol sama mereka." "Aku bisa kerjasama dengan siapapun. Aku tidak terikat dengan siapapun. Kalian sendiri yang mengklaim aku anggota kalian. Dan sudah kukatakan berulang, jangan cari perkara sama aku. Lo jangan ikut campur urusan gue sama Bre. Jangan sok jadi pahlawan kesiangan." "Urusan Bre, urusanku. Berani nyelakain Bre, berarti akan nyelakain dirimu sendiri. Dan apa yang Bre rasakan, kamu harus rasakan malam ini." "Hang, lo gak usah jadi pahlawan. Berani lo nyelakain gue, artinya lo berani nyelakain bapak dari anak yang dikandung Bre." Lagian kalau anak yang dikandung Bre lahir, belum tentu dia mau punya bapak spek dajal seperti kamu. Hang, sikat. Buat dia merasakan apa yang Bre rasakan. Hang. "Bos, Hang, cukup Hang. Kita gak sekejam itu," teriak Ray tak tega melihat Encis digilir 2 anggota geng motor, baik dari anggota Vespa maupun geng Moge, yang keduanya sama-sama dendam pada Encis. Anak buah Encis tak berkutik karena mereka tak dapat melawan akibat kalah pasukan dan tubuh mereka ditahan anggota geng motor. "Hang, gue bakal bales, bos," ucap Pong tak terima. "Hang, lepasin Cis," ucap Buk tak tega. "Hang, berani keroyokan lo. Ayo 1 lawan 1 sama gue." Ucap Roy kini berani bahkan meludahi anggota hingga kemudian. Ya, Roy pun menerima pukulan dari geng. Teriak Encis tak tahan. "Bang, keluar darah," ucap salah satu anggota yang sedang mengevak. "Lanjutkan, hajar," ucap pentolan geng Moge. Ampun, lepas, Bre, gue tahu lo lihat gue. Lihat, ini kan yang lo mau. Gue udah ngerasain kesakitan lo. Tapi satu hal yang perlu lo inget, sampai kapanpun anak itu anak gue. Tidak akan ada yang akan bisa menggantikan posisi gue, siapapun itu. Karena sebangsat-bangsatnya gue, dia tetap darah daging gue." "Asal kamu tahu, di dalam darah Bre terkandung darahku. Dan anakmu akan mati jika yang mengandungnya juga mati. Dan bagaimana jika kelak jika anakmu lahir mengetahui fakta, jika ternyata yang katanya mengaku bapak, tapi justru menendang bola, bahkan hampir mencelakai darah dagingnya sendiri. Bangsat lo, Hang."
Pakai semua lubangnya. Jangan biarkan ada lubang yang nganggur. Sep. Ya, Bre yang tak kuat dan gemetar melihat Encis di double mulut dan di bawahnya itu, hingga kemudian tututut. Bre pun mematikan video callnya. Lalu Hang mengirim pesan. Bre Tantayana, suamimu pulang dan sambut kepulangan suamimu.